Masyarakat dengan pendapatan di atas 6,5 juta rupiah terancam tidak dapat lagi membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite. Hal itu dipastikan setelah pemerintah tengah mengkaji ulang skema pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan itu akan menyasar masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 9 dan desil 10 dan diterapkan secara bertahap. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa seperti dimuat kontan.co.id mengatakan, pemerintah masih mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian serta potensi penghematan anggaran negara. Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite dilakukan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Pemerintah bersama PT Pertamina Persero juga tengah menyiapkan sistem dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Menurut Purbaya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan subsidi BBM diterima kelompok masyarakat yang berhak. Ia bahkan telah melihat secara langsung riset yang dilakukan Pertamina di Surabaya. Pemerintah juga tidak akan langsung menerapkan pembatasan pembelian Pertalite secara menyeluruh. Menurut Purbaya, implementasi secara bertahap diperlukan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kondisi perekonomian. Selain melihat dampak ekonomi, pemerintah juga akan menghitung potensi penghematan anggaran negara dari pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi. Namun, Purbaya belum dapat memastikan besaran anggaran yang dapat dihemat melalui kebijakan tersebut. Sebelumnya, Purbaya telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa 11 Agustus. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas opsi pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi. Salah satu skema yang tengah dikaji adalah pembatasan bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10. Purbaya menjelaskan kelompok desil 9 merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah atas, sedangkan desil 10 merupakan kelompok masyarakat kelas atas. Menurut Purbaya, sistem yang tengah disiapkan Pertamina dinilai sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi Pertalite tersebut. Sebagai informasi, kelompok desil 9 termasuk kategori masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu atau kaya. Kelompok ini diperkirakan memiliki pendapatan atau pengeluaran sekitar 6,5 juta rupiah hingga 12 juta rupiah per bulannya. Sementara itu, desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi sangat kaya. Kelompok ini memiliki estimasi pendapatan atau pengeluaran di atas 12 juta rupiah per bulan. Kelompok desil 10 mencakup sekitar 10% dari total populasi. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap penyaluran subsidi Pertalite dapat lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah masih akan mengevaluasi dampak pembatasan terhadap daya beli dan aktivitas ekonomi sebelum penerapannya diperluas. Implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Itu. Mulai Januari, Pak? Belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi. Mungkin Pak Bapak mau nambahin? Pak, kita ini kalau Kementerian Keuangan sama Kementerian SDM itu kan dua kementerian yang mempunyai hubungan kerja erat gitu ya. Saya di bagian PNBP-nya, kemudian Pak Menteri di bagian peningkatan pendapatannya. Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah, ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri. Seperti itu. Angka penghematannya berapa Pak kira-kira dengan? Belum. Lagi di exercise aja. Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran. Ya. Termasuk dengan pembatasan untuk pengguna sepeda motor juga Pak Pertalite nanti? Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok. Berarti enggak ada perubahan untuk yang itu Pak? Hati-hati loh, kamu jadi inju dulu, hati-hati. Ya, makasih. Aturannya ada di Perpres atau seperti apa sih Pak? Apa tuh? Nama Pak Bahlil sama Pak Purbaya kan salah dua menteri yang memang kinerjanya dinilai bagus gitu ya.
Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan nggak ada pembahasan itu. Karena kita nggak ngerti itu. Nah, kita nggak ngerti itu. Dan jelas begini, tugas kami sebagai menteri itu adalah pembantu presiden. Ia namanya pembantu presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya. Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Karena beliau memberi kontribusi yang besar untuk PNBP. Jadi kita diskusi di situ aja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar kemana-mana dan bisa terkendali. Jadi itu, walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali, walaupun masih naik turun ya, tapi cenderung terkendali ya. Kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun. Berarti penjualan BBM subsidinya mau dibatasi sesuai dengan maksudnya pembeli yang tidak layak nanti tidak boleh, atau skema pembatasannya seperti apa sih? Nanti kan kita sedang uji, Pertamina sedang menguji sistem, saya sedang melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang Diesel 910 nggak bisa beli yang bersubsidi, dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu. Jadi dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan dia ekonomi sudah tidak layak, tidak boleh beli, jadi kira-kira seperti itu. Jadi gini Mas, nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan. Saya pikir teman-teman ya. Awal Agustus berapa persen ya Pak tumbuhnya? Penerimaan pajak sampai awal Agustus. sama PNBP dari sektor SDM mungkin Pak. 23% lebih. Itu sampai awal Agustus. Iya, sampai awal Tanggal Agustus. berapa, 31 yang terakhir laporannya. 31 Juli. Sekarang berapa Agustus? 11. Tanggal 11. Lah, minggu lalu kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu berapa angka Jumat minggu lalu. Pak Bimo lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman, 23% lebih masih pertumbuhannya. PNBP dari sektor SDM Pak kan udah di atas target 10% Pak. Mungkin sampai akhir tahun bakal lebih dari 100% nggak Pak? Untuk yang PNBP sektor SDM. Harusnya lebih kita dorong Pak, bahkan bisa lebih dari 100%. Insya Allah target PNBP dari sektor minerba maupun dari migas di akhir tahun pasti akan lebih. Udah, saya pastikan pasti akan lebih. Oke, makasih ya. Oke ya, makasih ya.